Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Lois. Oke, kali ini saya akan membagikan informasi bagaimana caranya kita mengimportkan sebuah library ke dalam aplikasi kita. Baik itu yang menggunakan online ataupun kita import langsung, maksudnya download langsung filenya terus kita letakkan dalam aplikasi kita. Contoh adalah library data table print ya. Jadi bukan sembarang data table, tapi data table yang menyediakan tombol print. Nah, kalau kalian mau memprint sebuah list gitu, lebih baik pakai printnya ini ya, ketimbang pakai Windows Print. Karena kalau Windows Print itu dia ada watermarknya. Nah, sedangkan untuk print ini, printnya data table ini tidak ada watermarknya. Jadi bisa kalian gunakan kalau kalian mau print berupa list saja. Tidak menggunakan settingan kayak ada copnya dan lain sebagainya, itu beda lagi urusannya. Cuma berupa list aja jadi gitu. Untuk mengefisienkan kinerja kalian gitu. Kita buka websitenya, di bagian bawah ini akan diberitahu ya ada file JavaScript-nya, maksudnya script JavaScript-nya, code JavaScript-nya, code HTML-nya. Code HTML ini yang menciptakan hasil ini ya, berupa listnya ini. Kemudian ada code CSS-nya. Nah, sini kita akan perhatikan dua ini ya, yang akan saya jelaskan. JavaScript dan CSS. Nah, untuk JavaScript itu biasanya akan menggunakan tag script. Nah, untuk CSS itu biasanya akan menggunakan tag link. Jangan sampai kebalik ya, karena kalau kebalik sudah pasti library-nya tidak akan mau berjalan. Nah, ini pengalaman ya. Saya pernah ketemu klien yang dimana dia juga belajar coding. Dia itu file yang .js atau library JavaScript itu dia gunakan dalam tag link, yang dimana harusnya kan tag link itu digunakan untuk CSS atau .css bukan .js. Nah, kalau kalian nggak mau ribet gitu ya, jadi nggak mau ribet untuk naruh JavaScript dan CSS-nya ini ke dalam codingan kalian, itu kalian letakkan saja file online-nya. Dan kalian buka aplikasi yang kalian gunakan untuk coding. Ini saya simpan dulu sebagai file PHP ya. File.php. Oke, jangan di sini, kita simpan ya di desktop aja kali. Oke, kemudian buat tag HTML. Coba. Nah, untuk pertama itu kita akan copy yang CSS-nya ya. Karena CSS itu biasanya diamnya di tag head. Ini kita copy. Terus dalam tag head ini ya, kita buat tag link seperti ini. Terus langsung pastikan saja linknya yang kita copy dari websitenya si data tables ini ya. Untuk klik CSS, kemudian copy linknya, buat tag link, kemudian pastikan di href-nya. Save. Nah, sekarang untuk JavaScript-nya. Nah, untuk JavaScript ini dia menggunakan tag script ya. Caranya itu adalah kita copy dulu ya, yang ini ya contohnya yang paling atas nih. jQuery atau .js. Terus menuju ke filenya, di sini kita buat tag script. Seperti ini. Lalu tambahkan src. Pastikan link yang tadi, yang kita copy tadi, seperti ini. Nah, lalu gimana caranya kita untuk membuat yang offline-nya, atau kita sertakan file CSS dan JS-nya di dalam aplikasi kita. Nah, pertama kita akan pilih satu link ya, misalkan yang ini ya, yang jQuery 351JS ini. Nah, kita buka dulu gitu ya. Setelah kita buka seperti ini, kita Ctrl A, habis itu copy scriptnya, terus ke aplikasi yang kalian gunakan untuk coding lagi, ini kita save dulu, terus new file ya, kemudian paste, kemudian Ctrl save. Nah, di sini save nama tipenya itu adalah .js ya.
kita cari .js, mana dia .js. Nah ini ya, .js atau JavaScript. Nah untuk penamaannya itu gampang. Di sini kan ada ya slash terakhir atau ya slash terakhir penamaannya. Jadi kita copy dari sini. jQuery min351js, kemudian kita paste langsung di sini. Nah, meskipun kita sudah menyertakan save as type-nya sama dengan JavaScript, file namanya juga jangan lupa di .js ya. Supaya extension filenya nanti bisa otomatis dalam bentuk JS. Jadi harus menyertakan .js paling belakang. Kemudian kita save. Nanti filenya kalau udah benar akan berubah seperti ini ya, warnanya. Berwarna lah istilahnya. Nah, kemudian untuk scriptnya, bagaimana di dalam src-nya atau pemanggilan di dalam aplikasi kita ketika kita panggil dalam bentuk offline atau kita letakkan filenya di dalam aplikasi kita itu, ini tergantung ya. Jadi kalau misalkan kalian meletakkan filenya di dalam folder, maka kalian harus panggil foldernya terlebih dahulu. Misalkan nama foldernya adalah asset gitu, asset. Kemudian bisa jadi juga di dalam folder lagi, dalam folder asset, di dalam folder JS, berarti JS slash nama filenya yang tadi, jQuery min3.5.1.js. Seperti itu, ini untuk yang script, .js. Nah, sedangkan untuk CSS-nya sama seperti tadi ya. Kita buka dulu, kemudian kita Ctrl A copy, kemudian kita new file, kita pastekan, kemudian save. Cuma di sini bedanya kalau CSS berarti kita save as type-nya adalah berupa .css atau CSS seperti ini. Kemudian namanya itu kita paste lagi, penamaannya dari sini ya, jQuery .datatables.min.css. Ingat menyertakan .css paling belakang dari namanya. Kemudian save. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk penamaannya kita tinggal ganti yang di href-nya ya untuk CSS ya. Sama kayak tadi, misalkan dia di dalam folder gitu, misalkan di dalam folder asset. Kalau kalian meletakkannya di dalam folder, kalau enggak ya berarti seperti ini aja ya. Pastikan langsung namanya. Seperti itu. Memang agak rempong sih kalau kita pakai yang offline ya. Karena kita juga menyertakan dia di dalam aplikasi kita. Jadi saya biasanya lebih sering menggunakan yang online ya. Atau saya copy linknya dari sini. Terus saya pastikan kalau misalkan tadi ini kan CSS ya, udah saya pasti langsung di href-nya. Selesai. Cuman ketika kalian melakukan coding atau coding aplikasi kalian, berarti kalian harus online. Kalau nggak online ya CSS atau library-nya nggak akan muncul. Jadi itu kendalanya. Jadi kalau misalkan kalian coding tanpa koneksi gitu misalnya, ya CSS-nya nggak mau jalan gitu. Itu resikonya. Kalau kita pakai online, library-nya secara online. Tapi nggak akan masalah karena biasanya basic-nya untuk website itu kan pasti online. Hostingan itu kan pasti online, pasti memerlukan internet untuk bisa buka website. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan kalian gunakan library-nya secara online ketimbang kalian simpen di dalam aplikasi kalian. Kalau menurut saya lebih menghemat waktu ya, secara pribadi. So, sekian yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.